Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Semoga pada hari ini anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ustazah, hari ini kita lanjutkan kembali materi untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalau minggu lalu ya kita sudah belajar, pertemuan kemarin kan kita sudah belajar nih tentang perbedaan antara iklan, slogan, serta poster. Maka ini kita sama-sama ya nak, maksudnya mendiskusikan ini bentuknya ke jenis yang mana, atau ini apa nih termasuk jenis yang mana gitu ya. Nah, coba ya kita sama-sama menganalisis ya nak. Jadi anak-anak ustazah, kalau ke pertemuan kemarin kita sudah belajar perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Jadi anak-anak ustazah pasti sudah tahu ya. Boleh kita ulangi sebentar ya nak. Kalau iklan, lihat iklan itu dia memiliki gambar, dia memiliki kata-kata, gerak, dan suara. Pastilah ya. Jadi iklan itu dia pastilah memiliki suara. Nah, tapi ada sih nah iklan yang dia tidak memiliki suara dan gerak, yaitu iklan yang ada di koran atau majalah. Jadi iklan yang ada pada surat kabar itu tidak memiliki suara ataupun gerak karena dia hanya berupa tulisan. Jadi itu dinamakan iklan juga, tapi iklan iklan informasi pekerjaan seperti itu kan, tahu ya. Misalnya ada lowongan pekerjaan pasti ada iklannya di belakang-belakang, di bagian belakang surat kabar. Lalu slogan, nah kalau slogan dia tidak memiliki gambar, dia hanya mengandalkan kata-kata dan ada juga suara. Tapi slogan ini ada juga slogan tulis yang tidak mengandalkan suara. Lalu kalau poster, nah iya kalau poster dia ada gambar, ada kata-kata. Biasanya poster ini lebih kayak menarik karena dia banyak warna-warna, banyak gambar-gambar seperti itu ya nak. Nah sekarang ayo kita sama-sama menentukan ini termasuk ke jenis produk apa dan ini bentuknya apa nih, apakah slogan, poster, atau iklan. Nah di sini ada membayar pajak bukti cinta tanah air. Nah ini maksud jenis produknya, produk apa di sini yang ditawarkan atau produk apa yang diiklankan di sini, itu maksudnya ya nak. Jadi produknya adalah tentang pajak. Pajak di sini bukan pajak pasar yang jual-jual sayur itu ya anak-anak ustazah. Pajak di sini adalah seperti ya uang yang harus kita bayar setiap yang ditentukanlah waktunya. Misalnya kita punya sepeda motor kan ada pajaknya, ada pajak bumi misalnya kan. Jadi membayar pajak bukti cinta tanah air berarti jenis produknya adalah membayar pajak, uang pajak, paham ya nak ya. Nih, lalu ini masuk ke mana nih jenis ininya, apa? Dari bentuknya slogan kah, poster kah, ataukah iklan? Jadi anak-anak ustazah kalau dilihat dari gambar, dari penulisannya ini mengajak kita untuk membayar pajak, karena dengan membayar pajak itu kan uangnya pastinya untuk fasilitas negara juga, fasilitas apa entah untuk jalan dan lain-lain. Pastinya itu uang pajak tersebut akan kembali juga ke masyarakat ya. Nah berarti ini adalah contoh dari poster karena dia ada gambar, terus dia ada apa namanya ya, kata-kata seperti itu ya, ini termasuk poster. Nah anak-anak ustazah, ini unsur ketertarikannya, kalau anak-anak ustazah lihat gambar ini, apa sih yang membuat Ananda itu tertarik melihat poster ini? Ini kalau ustazah pribadi ya, kalau melihat gambar ini ya, poster ini, ustazah tertarik dengan warna tulisannya. Ya ustazah suka warna ungu, warna apa ini, warna biru apa ya, pokoknya gini-gini warna ini suka. Lalu ustazah suka gambarnya gitu kan, ustazah suka dari warna yang
dikombinasikan pada gambar tersebut. Saya suka. Nah, tapi kalau anak-anak ustazah terserah. Anak-anak ustazah ketika melihat poster ini, apa sih daya tarik poster ini? Seperti itu ya, Nak. Jadi daya tarik itu tergantung ya hati kita ya. Kita maunya apa yang tertarik pada gambar tersebut, itu maksudnya. Nah, kalau ini kita lihat lagi. Klikquick.com, siap antar langsung, barang aman sampai tujuan. Nomor handphone sekian sekian sekian, PIN sekian sekian. Anda senang, kami tenang, kami bergegas, Anda pun puas. Siap antar langsung. Oh, ini tentang Anda senang, kami tenang, kami bergegas, Anda pun puas. Nah, ini tentang kurir ya. Jadi ini seperti iklan. Inilah iklan, ini termasuk iklan. Jadi tadi iklan dia punya gambar, ada gambarnya kan, tapi ada juga kata-katanya. Nah, yang nggak ada di sini adalah gerakan dan apa coba, suara. Harusnya ini ada suara dan gerakannya loh, tapi karena ini bersifat tulisan, kan nggak mungkin lah buku kalian keluar suara tiba-tiba, kan nggak mungkin, nanti terkejut pula kalian kan. Jadi ini karena dia berupa gambar, tapi kita tahu nih ini adalah iklan karena dia mempromosikan kurir, yaitu klikquick.com. Klikquick.com ini adalah apa namanya ya, kayak JNT gitulah pokoknya, untuk mengantar barang seperti itu ya, kurir-kurir seperti itu ya. Jadi ini termasuk iklan. Lalu apa jenis produknya? Jenis produknya adalah yaitu klikquick.com. Dia menawarkan ini tadi apa ya kita bilang, seperti kargo, apa bukan kargo, kayak JNT itu namanya ya, pokoknya tentang kurir-kurir gitulah, antar barang gitu. Nah, terus kalau untuk ketertarikannya anak-anak ustazah pasti adalah hal yang menarik dari gambar ini. Kalau dilihat ya, kalau ustazah pribadi, ustazah suka dari gambar ini adalah yang membuat ustazah tertarik ya. Ustazah suka gambar yang ini. Nah, ini seolah-olah dia bergerak berjalan cepat kan. Jadi ini maknanya itu adalah mereka itu siap siaga dalam mengantar barang kita yang kita pesan, sehingga kita pun merasa puas. Paham ya? Jadi saya suka nih gambar yang seperti ini. Terus juga saya suka dari penulisannya, dari warnanya, saya suka. Paham ya? Nah, itu yang membuat saya tertarik melihat gambar tersebut. Jadi anak-anak ustazah, untuk memotivasi seseorang atau mengajak seseorang, kita boleh membuat sarana seperti ini. Kita boleh membuat kayak poster seperti ini nih, slogan. Tetapi ingat, biasanya setiap orang itu dia daya tariknya itu pasti dia lihat dulu dari gambarnya ya kan, dari warna-warna tulisannya. Nah, nanti kalau kita sudah tertarik, apa ya, pasti kita akan penasaran. Maka kita lihatlah juga iklannya itu gitu. Sebenarnya sering sih, misalnya lah kita mau beli produk makanan, minuman atau produk lainnya, pastilah kita itu selalu melihat yang bagian luarnya ya kan. Kita lihat kemasannya bagus, pasti kita tertarik kan untuk membelinya. Ya sama seperti slogan dan poster iklan ini harus ada daya tariknya, entah berupa gerakan atau warna atau background atau misalnya apa ya, gambar-gambarnya gitu ya anak ustazah. Ustazah rasa cukup ya kita sudah menentukan ini apa, gambar ini tuh pun termasuk apa. Nah, jadi anak-anak ustazah, kita lanjut ke unsur-unsur pembentuk iklan. Apa saja ya unsur-unsur pembentuk iklan? Nah, jadi unsur-unsur pembentuk iklan ada beberapa. Yang pertama ada sumber. Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Nah, jadi salah satu unsur pembentuk iklan ada sumber. Siapa sih sumber itu? Nah, sumber itu adalah orang yang ingin memasang iklan, yang artinya orang tersebutlah yang berinisiatif, yang mau mengeluarkan dana untuk memasang iklan. Contoh, anak-anak ustazah mau saat ini misalnya menjual makanan yang lezat lah gitu ya, misalnya nasi biryani lah ya, nasi biryani. Jadi anak-anak ustazah mau nasi biryani itu lebih terkenal, lebih bisa banyak orang yang tahu. Tentunya anak-anak ustazah harus
ini kan pasang iklan kan. Jadi memasang iklannya bisa dari televisi ataupun dari ya berupa koran, surat kabar dan lain-lain. Nah, jadi anak-anak ustazah lah yang membayar pada orang yang membuat iklan. Paham ya anak-anak ustazah ya? Jadi seperti iklan sampo yang di televisi itu, iklan misalnya susu lah, makanan lah, itu nak semuanya adalah atas apa namanya ya, sumber-sumber yang ingin memasang iklan. Jadi bukan orang yang ada di iklan itu yang punya iklannya, tetapi ada pihak yang memang mau mengiklankan barangnya ataupun jasa. Nah, maka orang tersebutlah yang harus membayarkan. Seperti itu ya. Nama mengeluarkan dana. Yang B ada pesan. Apa itu pesan? Pesan adalah informasi yang disampaikan, betul. Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan non-verbal. Nah, jadi nak di dalam suatu iklan, ya kan, dalam suatu iklan itu pasti adalah pesannya. Kalau nggak ada pesannya kan nggak mungkin lah dibuat iklan. Pesannya apa? Yaitu untuk mengajak. Contoh, ada pesan misalnya kalau kita lihat ya, ada iklan misalnya sampo ya, ini iklan sampo aja lah, atau iklan susu untuk menambah kalsium. Nah, pasti di iklan tersebut pesannya adalah beli susu ini misalnya, ya apa namanya, cobalah mengkonsumsi susu ini maka ini akan baik untuk kalsium Anda, untuk menambah kalsium, untuk menjaga kesehatan. Nah, itu adalah pesan. Pesan itu adalah sebuah ajakan supaya anak-anak ustazah itu terpengaruh, ya kan? Ada pesan verbal, ada pesan non verbal. Pesan verbal adalah melalui kata-kata seperti di televisi. Kalau di televisi iklannya kan verbal kan, karena dia bersuara, ya kan, pakai kata-kata. Misalnya itu tadi, misalnya penggunaan shampoo, dia bilang lah manfaat shampoo itu apa. Shampoo Pantene itu kan misalnya untuk meluruskan, membuat rambut lembut. Itu salah satu dari iklan verbal. Tapi ada pesan non verbal. Pesan non verbal ini disampaikan melalui tulisan. Paham ya? Ada juga melalui tulisan iklan di televisi itu, misalnya tentang rambu-rambu lalu lintas, bagaimana kita menjaga atau bersama-sama bekerja sama untuk mengatasi virus corona ini. Ada pesan non verbal itu bisa kita lihat di spanduk ya, di tempat-tempat umum seperti itu kan. Ada seperti itu ya. Pesan non verbal itu biasanya ada tuh di jalan, di tempat umum ya, di jalan raya itu kan ada tuh pamflet besar, itu kan iklan dianya, iklan makanan lah, beli satu gratis satu, ada pesan yang disampaikan. Jadi pesan itu merupakan ini ya, ajakan untuk memengaruhi orang lain. Ya, tergantung iklannya. Kalau iklan sampo berarti pesannya untuk bisa membeli sampo tersebut. Kalau iklannya susu berarti pesannya harus mengarah agar orang beli susu tersebut. Entah dia buatlah susu itu sehat, gitu-gitu ya. Lanjut yang C media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak. Nah, kalau media ini udah tau lah ya, kalau kita mau buat iklan, medianya itu ya ada banyak, ada media cetak, contohnya surat kabar, media cetak, ada media elektronik dan sarana-sarana lain, dan pakai sosial media kan, sekarang orang udah banyak kan, iklan-iklan di sosial media, jual-jual bunga lah orang, kan banyak kayak gitu kan, ada di sosial media, bahkan ada di misalnya di tempat perbelanjaan online, misalnya aplikasi online untuk belanja kan ada kan, seperti Lazada, seperti itu. D. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sarana atau objek iklan. Nah, penerima inilah kita yang nonton iklan, lihat iklan, kita lah penerimanya, masyarakat, ya kan? Ada dia misalnya iklannya itu tentang makanan, yang apa yang kita beli, yang ada di rumah kita, ya, produk-produk yang ada di rumah kita itu kan bagian dari saat kita itu melihat iklan, bagian dari iklan. Contoh misalnya Pepsodent yang ada di rumah, shampoo yang ada di rumah, ya kan? Produk makan yang ada di rumah itu semua adalah ya kita beli pasti dari melalui iklan. Kita lihat iklan dulu baru kita terpengaruh untuk membelinya. Nah, penerima ini adalah kita ya, masyarakat, orang yang terpengaruh. Lalu yang E, efek adalah perubahan yang terjadi
pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Jadi nak, namanya iklan itu kan dia mengajak dan memengaruhi. Pastilah nak, dalam sebuah iklan itu pasti sedikit banyak kita akan terpengaruh nih, ya kan nak? Contoh lah misalnya ya, tadinya anak-anak ustazah itu udah beli produk skincare yang istilahnya apa ya, sudah lama mungkin anak-anak ustazah memakainya. Tiba-tiba anak-anak ustazah lihat iklan dan mungkin iklan itu ya menarik gitu, lebih menarik gitu kan. Pasti adalah hal kenapa anak-anak ustazah itu merubah atau berubah produknya, misalnya memiliki produk tersebut dan ingin memiliki produk tersebut. Misalnya anak-anak ustazah pengen coba nih produknya. Jadi sehingga kebiasaan anak-anak ustazah yang tadi memakai produk yang A, tiba-tiba anak-anak ustazah bisa lari ke produk yang B, ya karena sebuah iklan itu memiliki efek yang sangat luar biasa. Ya contohnya lah kayak ustazah aja, ustazah itu bisa berubah-berubah gitu kan. Misalnya ustazah pakai sampo ini nih, ustazah rasa tidak cocok, berapa bulan pakai, tiba-tiba dari pengaruh iklan berubahlah pola pikir ustazah, ya kan. Nah, jadi itulah efeknya, berubah hingga ustazah pakailah, gantilah ustazah mau ke sampo lain gitu misalnya. Banyak lah, ya entah tuh deterjen, kayaknya di iklan ini kayak deterjennya wangi lah ya, udah kita coba aja gitu, ya kan. Itu namanya efek dari sebuah iklan yang dapat memengaruhi apa namanya itu pola pikir, perilaku, dan kebiasaan. Nah, ada juga iklan yang berefek seperti iklan untuk layanan masyarakat ya nak. Kan banyak tuh di televisi iklan namanya iklan layanan masyarakat. Ya kalau iklan layanan masyarakat itu biasanya menginformasikan untuk edukasi ya, untuk memberitahukan kita bahayanya corona misalnya, atau bahayanya memakai narkoba. Itu kan ada ya, itu namanya iklan edukasi, memberikan pengajaran untuk kita. Nah efeknya sangat luar biasa loh ketika ada misalnya iklan di televisi tentang bersama-sama kita mencegah virus corona, ya kan, dari Menteri Kesehatan misalnya. Nah pastilah kita akan terpengaruh untuk menyadari, oh ternyata memang iya sih COVID-19 ini memang bahaya dan memang kita harus ya mematuhi protokol kesehatan. Nah itulah yang namanya efek, nah dapat berpengaruh ke kehidupan kita. Paham ya nak ya? Ustazah rasa paham lah ya, karena udah sering ya tuh kalian lihat-lihat iklan ya. Lalu ya selanjutnya yang F. Yang F adalah umpan balik, adalah tanggapan, reaksi, ataupun respons yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dapat diberikan. Nah, jadi umpan balik ini ke kitanya. Nah, jadi ya tadi itulah misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Yaitu tadi hampir sama sih kayak efek. Jadi umpan balik itu ya ketika udah ada pesan iklan tersebut, kita langsung meresponnya, menanggapinya. Kayaknya bagus nih produk ini, langsunglah kita beli, tucus kita beli, ya kan. Kayak ustazah aja lah, misalnya saya lihat di iklan itu seperti misalnya makanan yang terbaru, minuman yang terbaru gitu kan, atau produk-produk yang terbaru, tertarik kita ya kan, pengen coba. Ya udah, pastilah ustazah akan menanggapi atau bereaksi. Reaksinya itu apa nak? Maksudnya itulah dengan membelinya atau memilikinya ya. Paham ya nak ya? Atau dengan mematuhi terpengaruh dengan iklan tersebut. Misalnya iklan tentang pengaruh narkoba, atau ya kan dampak dari narkoba, ya akhirnya kita jadi menolak pemakaian narkoba. Ya ustazah rasa anak-anak ustazah paham lah ya dengan unsur-unsur iklan. Jadi itu tadi anak-anak ustazah unsurnya sampai F tadi ya. Sekarang kita lanjut. Ayo anak-anak ustazah, ini gambar apa? Tahu nggak ini gambar apa? Ini lagi beraktivitas apa nih? Ya pasti anak-anak ustazah tahu lah ya. Nah ini karena ini ada di Posyandu. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada coba iklan strategis.
Nah, coba ya, penyimpulan maksud dari suatu iklan. Jadi, pola penyajian dan isi iklan sangatlah beragam. Berdasarkan isinya, seperti yang telah kamu pelajari pada bahasan terdahulu, ada iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Klasifikasi periklanan lainnya sebagai berikut. Nah, ini penyimpulan maksud iklan ada terbagi dua, ada iklan strategis, ada iklan taktis. Apa itu iklan strategis? Jadi, iklan strategis adalah untuk membangun merek ataupun citra positif untuk suatu perusahaan. Jadi iklan strategis ini adalah mereka benar-benar membangun suatu merek yang itu dengan citra yang positif. Jadi kayak misalnya perusahaan apa nih mau diiklankan. Ya, kita tahu lah kalau iklan itu kan pasti dia untuk membangun citra suatu produk itu ya kan. Misalnya perusahaan produk susu misalnya, bisa ya kita bangunlah citra positifnya itu, ya susu itu bermanfaat untuk apa, ya kita buktikan dengan zat-zat apa yang terkandung dalam susu tersebut sehingga orang dapat terpercaya. Ada yang namanya iklan taktis. Apa nih iklan taktis? Dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Pada umumnya iklan ini memberikan penawar khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Nah, kalau iklan taktis ini sering nih, misalnya diskon besar-besaran, pernah nggak dengar itu? Misalnya kalian lagi pengen nih beli suatu produk, entah skincare atau baju. Jadi di sebuah perusahaan atau mall ya atau apa itu ya, itu kan misalnya ada diskon nih, ya kan? Misalnya diskon 30% hanya berlaku untuk hari ini sampai sore ini. Pasti pernah kan seperti itu kan. Nah, jadi itu contoh dari iklan taktis yang mana mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu, dan responnya itu sangat cepat. Ada juga sering ya, apalagi semenjak corona ini ya kan, kalian lihat semenjak corona banyak tuh kayak misalnya produk makanan, minuman ya kan, karena saya sering juga kan lihat-lihat kan, atau misalnya baju kah, skincare kah, sering sekali kalau di hari-hari besar tuh sering kali mereka mengadakan diskon ya kan. Jadi kita harus gerak cepat. Kalau kita misalnya agak lambat ya nggak dapat kita diskonnya. Contoh ya kan, diskon skincare 50% berlaku hanya untuk sampai bulan Agustus ini. Ya udah, ya langsung kalau kita tertarik pasti kita akan beli ya, karena harganya itu lebih terjangkau dibandingkan harga yang sebelumnya. Itu maksudnya ya nak. Nah, yuk kita lihat, ayo main. Lebih baik main di luar daripada nonton TV, baca komik atau main video game. Gunakan media secara sehat. Nah, ini ada pesannya tuh di sini. Dia mengajak kita untuk main keluar nih. Jangan asik di dalam rumah, nonton TV, baca komik atau main video. Ya bisa kita lakukan kok di luar kan, mainnya ada tuh. Banyaklah permainan sama teman ya kan, main sepeda-sepedaan, misalnya seperti itu. Jadi kita lihat gambarnya menarik ya nak ya, warnanya lihat nih hijau-hijau, buat kita jadi kayak di kampung-kampung nih seru gitu, gambarnya bagus, tulisannya bagus, kita baca. Nah, jadi teks di atas sudah memenuhi kriteria sebagai sebuah iklan dan poster. Hal ini tampak dari fungsinya untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Apa pesannya? Ada kan? Ini pesannya nih, lebih baik main di luar daripada nonton TV, baca komik atau main video game. Dia mengajak kita untuk ya kita harus bersosialisasi ya, menjadi makhluk sosial yang sebenarnya lah, untuk berada di luar rumah, entah main congkak lah kalian, entah main apalah ya, asal nggak main video game. Paham ya? Belum. Dah. Nah, jadi ini gambar ini bisa dikatakan iklan, walaupun dia tidak bersuara, tidak bergerak. Tapi kalau dia di televisi pasti dia bergerak dan bersuara kan. Nah, jadi ini namanya juga iklan, bisa juga dinamakan poster karena dia berupa tulisan dan gambar ya. Jadi iklan ataupun poster itu sama, tergantung itu tadilah dia berupa tulisan kah atau berupa diletakkan atau ada yang di televisi itu tuh barulah iklan secara sesungguhnya ya kan. Ada suara, ada gerak seperti itu.
Dari bahasanya pun terlihat, yakni kata-katanya sederhana, bagus, mudah diingat, dan cenderung persuasif. Hanya saja, teks tersebut tidak seperti halnya iklan pada umumnya yang bersifat komersial dan mendorong khalayak untuk membeli suatu produk. Benar. Ya, jadi anak-anak ustazah, itu tadi ustazah katakan, iklan yang sesungguhnya itulah dia yang di televisi. Seperti itu kan, karena dia memang mengajak kita untuk membeli barang, atau juga dia iklan di surat kabar, memang benar-benar mengajak kita untuk beli rumah, kan ada kan di surat kabar kan, jual rumah lah dia di komplek, ada kan. Ya udah, pasti kalau kita memang pengen nyari rumah bisa aja kita telepon, ada nomor tertera di situ. Tapi kalau ini dia lebih cenderung ke poster. Kenapa? Dia nggak ada produknya yang ditawarkan di sini, karena ini hanya berupa kata-kata seperti nasihat saja ya, kata-kata persuasif saja yang ada di sini. Tapi kalau tadi kan yang tentang kurir itu kan ada dia produknya, yaitu tentang kurir tadi itu kan, suruhnya kita untuk pakai jasa kurir. Paham ya nak ya? Nah, jadi kalau iklan cenderung dia ada menawarkan produk. Paham? Produk apalah ya yang ada di televisi itu banyak lah. Multo kah, Soklin, kan banyak seperti itu. Nah, baik anak-anak ustazah, nanti ya. Jadi ustazah harap anak-anak ustazah sudah bisa ya membedakan antara slogan, poster, dan iklan. Jadi anak-anak ustazah nanti tugasnya adalah anak-anak ustazah membuat yang di tabel ini, kegiatan 24 halaman 37. Dengar baik-baik ya. Tugasnya ada di tabel kegiatan 2.4 di halaman 37 sampai ini. Apa yang harus dikerjakan? Ya, boleh nanti Anda buat gambarnya ya. Yang buat gambar iklannya nanti nilainya bagus, ustazah kasih. Jangan malas-malas ya nak ya. Nah, lalu buat pemaknaannya ini maksudnya apa ini? Disuruh ngapain kita? Ingat, pemaknaan ini maksudnya maksud atau ajakan apa yang terdapat pada iklan tersebut. Jangan aneh-aneh yang kalian tulis nanti ya nak. Jadi iklan tersebut mengajak kita apa, untuk apa? Paham ya? Ini contoh ya, kalau ini nak pemaknaannya adalah iklan tersebut harus ada kata mengajak nih, mengajak atau memengaruhi halayak ramai untuk bermain di luar di luar rumah bersama teman-teman dibandingkan asik sendiri dengan menonton TV, baca komik atau main video game. Karena ketika kita berteman ya kan, bermain dengan teman-teman luar, kita tuh lebih banyak edukasinya daripada hanya sekedar menonton TV. Itu maksudnya ya. Kita juga lebih suka dengan tantangan. Itu dia nak, kalau kita main di luar. Tapi lihatlah kok anak zaman sekarang kan, lebih suka dia main di rumah. Apa yang dilihatnya? Video game lah dia, nauzubillah min zalik ya. Misalnya main Instagram lah dia, lebih hobi karena udah ada handphone. Kalau ustazah dulu enggak. Ustazah main sama teman ustazah di luar ya, banyak permainan kami, main sepeda-sepedaan seperti itu. Jadi itu contoh pemaknaannya, maksud dari iklannya. Jadi buat pemaknaan ini atau maksud dari iklan ketiga ini ya nak, buat tabelnya yang rapi. Kalau bisa mau buat gambarnya boleh ya. Tapi nggak buat gambar juga nggak apa-apa ya, nggak usah buat gambar ya. Nah, oh ya, ini mungkin ada yang belum tahu. Ini kan dia mengatakan jangan lupa bahasa ibu kalian ya. Jadi nak, boleh nanti cari tahu apa sih bahasa ibu itu ya. Boleh cari nanti di internet atau di mana ya. Tanya sama orang tuanya bahasa ibu itu bahasa apa ya. Nanti yang bagus jawabannya, yang tepat dapatnya nilainya 100 ya nak. Nah, gitu ya, paham ya nak? Jadi ingat tugasnya apa ya. Tugasnya apa dan kumpulnya hari Kamis sore ya. Hari Kamis sore udah dikumpul ya nak ya. Nah, jadi untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini sudah selesai ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali materinya. Semoga apa yang ustazah sudah sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak ustazah sekalian. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.